Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekadar bulan biasa dalam kalender Hijriah. Ia bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada panggilan cinta dari Allah. Panggilan yang tidak semua orang mampu menjawabnya dengan penuh kesungguhan. Setiap tahun, Ramadan datang membawa cahaya. Namun pertanyaannya, apakah kita menyambutnya sebagai tamu agung atau hanya sebagai rutinitas tahunan? Berapa banyak dari kita yang menjalani puasa sekadar menggugurkan kewajiban tanpa menyelami maknanya yang begitu dalam? Padahal, di balik ibadah puasa, terdapat rahasia besar yang mampu mengubah hidup seseorang secara menyeluruh. Ramadan adalah madrasah jiwa. Di bulan ini, Allah mendidik hati kita untuk lebih peka, lebih sabar, dan lebih tunduk. Di bulan ini, doa-doa terasa lebih dekat ke langit. Tangisan taubat terasa lebih jujur. Sujud terasa lebih khusyuk. Bahkan amal kecil pun dilipat gandakan nilainya. Bulan ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan terulang lagi bagi sebagian orang. Betapa banyak yang tahun lalu masih bersama kita, kini hanya tinggal nama dan kenangan. Karena itu, jangan sia-siakan Ramadan. Jangan biarkan ia berlalu tanpa perubahan berarti dalam diri kita. Jika kita memahami alasan mengapa puasa Ramadan begitu istimewa, maka kita tidak akan menjalaninya dengan biasa-biasa saja. Kita akan menjalaninya dengan penuh kesadaran, penuh harap akan ridha Allah, dan penuh rasa takut jika kesempatan ini tidak kembali lagi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mengajak sahabat semua untuk mendukung channel Cahaya Kolbu ini. Jangan lupa like, share, dan tuliskan di kolom komentar doa serta harapan terbaikmu di Ramadan tahun ini. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe agar kita bisa terus bersama dalam kebaikan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja alasan puasa Ramadan begitu istimewa. Alasan pertama, karena puasa adalah ibadah yang langsung dinilai oleh Allah. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, alasan pertama mengapa puasa Ramadan begitu istimewa adalah karena puasa merupakan ibadah yang secara khusus dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya." Perhatikan kalimat ini baik-baik. Semua amal ibadah memiliki ganjaran yang sudah disebutkan ukurannya. Solat dilipat gandakan sekian kali. Sedekah dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Namun puasa berbeda. Allah tidak menyebutkan jumlahnya. Allah tidak membatasi hitungannya. Allah mengatakan, puasa itu untukku. Artinya, nilai puasa berada dalam ilmu dan penilaian langsung dari Allah. Mengapa demikian? Karena puasa adalah ibadah yang paling tersembunyi. Solat terlihat, sedekah bisa diketahui orang, haji tampak oleh banyak mata. Tetapi puasa, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apakah seseorang itu benar berpuasa atau tidak selain dirinya dan Allah. Seseorang bisa saja berpura-pura berpuasa di hadapan manusia, tetapi ia tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah. Disinilah letak keistimewaannya. Puasa melatih kejujuran tingkat tinggi. Ketika kita sendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, tetapi kita tetap menahan diri dari makan dan minum. Itu bukan karena manusia,
Itu karena iman, itu karena keyakinan bahwa Allah Maha Melihat. Puasa membangun hubungan personal yang sangat kuat antara hamba dan Robnya. Ia adalah ibadah rahasia, ibadah sunyi, ibadah yang lahir dari kesadaran batin, bukan tekanan sosial. Dan karena sifatnya yang begitu tulus, Allah sendiri yang menjamin balasannya. Sahabat, bayangkan jika satu hari puasa kita dinilai langsung oleh Allah dengan balasan yang tidak terbatas. Bayangkan jika setiap rasa lapar yang kita tahan, setiap dahaga yang kita sabarkan, setiap emosi yang kita kendalikan, semuanya dicatat dengan nilai yang tidak terhingga. Bukankah ini kesempatan luar biasa? Puasa juga bukan sekedar menahan perut, tetapi menahan seluruh anggota tubuh dari maksiat. Lisan dijaga dari dusta, mata dijaga dari pandangan yang haram, telinga dijaga dari gibah, hati dijaga dari iri dan dengki. Semakin sempurna penjagaan kita, semakin tinggi nilai puasa kita di sisi Allah. Karena itu, jangan jadikan puasa hanya sebagai rutinitas fisik. Jadikan ia ibadah hati. Jadikan ia momentum untuk memperbaiki niat. Jangan hanya menahan lapar, tetapi lepaskan kebiasaan buruk. Jangan hanya menunggu waktu berbuka, tetapi tunggu saat Allah memberikan ridhonya. Inilah alasan pertama mengapa puasa Ramadan begitu istimewa, karena ia adalah ibadah yang Allah klaim sebagai miliknya secara khusus, ibadah yang nilainya tidak bisa dihitung manusia, ibadah yang balasannya langsung dari Rabb semesta alam. Maka, ketika Ramadan datang, jangan sia-siakan, karena mungkin saja satu hari puasa yang benar, satu hari puasa yang penuh keikhlasan, bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan diangkatnya derajat kita di sisi Allah. Alasan kedua, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, alasan kedua mengapa puasa Ramadan begitu istimewa adalah karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ini bukan peristiwa kecil, ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia. Di bulan Ramadan, langit dan bumi dihubungkan oleh wahyu. Malaikat Jibril turun membawa firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah cahaya hidayah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan, ia adalah petunjuk hidup. Ia adalah jawaban atas kegelisahan hati. Ia adalah penuntun dalam mengambil keputusan. Ia adalah cahaya dalam kegelapan. Tanpa Al-Quran, manusia berjalan dalam kebingungan. Dengan Al-Quran, hidup memiliki arah yang jelas. Maka tidak heran jika Ramadan menjadi begitu istimewa, karena puasa dan Al-Quran adalah dua sahabat yang tidak terpisahkan. Siang hari kita menahan lapar dan dahaga, malam hari kita menghidupkannya dengan tilawah, tadabbur, dan sholat malam. Hati yang sedang dilembutkan oleh puasa menjadi lebih mudah menerima nasihat Al-Quran. Sahabat, coba kita renungkan, mengapa di bulan Ramadan membaca Al-Quran terasa berbeda? Mengapa hati terasa lebih tersentuh? Mengapa air mata lebih mudah jatuh saat mendengar ayat-ayatnya? Itu karena Ramadan adalah musimnya Al-Quran. Allah membuka pintu-pintu langit, setan-setan dibelenggu, dan suasana hati menjadi lebih bersih. Di bulan inilah pahala membaca satu huruf Al-Quran dilipat gandakan. Satu huruf bernilai 10 kebaikan, dan di Ramadan nilainya bisa lebih besar lagi. Betapa ruginya jika Ramadan berlalu tanpa kita dekat dengan Al-Quran. Puasa seakan menjadi persiapan agar kita lebih fokus bersama firman Allah. Ketika perut tidak dipenuhi makanan berlebihan, jiwa menjadi lebih ringan. Ketika hawa nafsu ditekan, pikiran menjadi lebih jernih. Dan ketika hati lebih jernih, cahaya Al-Quran lebih mudah masuk. Ramadan juga mengajarkan kita untuk kembali kepada sumber kebenaran. Di tengah dunia yang penuh informasi, opini, dan kebisingan, Al-Quran adalah standar yang benar. Ia menjadi penyeimbang, pengingat, dan penuntun agar kita tidak tersesat oleh arus zaman. Karena itu,
Salah satu bentuk mensyukuri Ramadan adalah dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Bukan hanya membaca, tetapi memahami. Bukan hanya melafalkan, tetapi mengamalkan. Jangan biarkan mushaf hanya terbuka di awal Ramadan, lalu tertutup kembali setelahnya tanpa bekas dalam kehidupan kita. Inilah alasan kedua mengapa puasa Ramadan begitu istimewa. Karena ia hadir bersamaan dengan turunnya kitab suci yang menjadi cahaya hidup kita. Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan siapa yang ingin hidupnya dipenuhi cahaya, maka dekatilah Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Bisa jadi satu ayat yang kita renungkan dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan menjadi sebab Allah memberi hidayah, ketenangan, dan ridhonya dalam hidup kita. Alasan ketiga, karena Ramadan adalah bulan pengampunan dosa dan pintu taubat dibuka lebar. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah. Alasan ketiga, mengapa puasa Ramadan begitu istimewa adalah karena di bulan inilah Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Ramadan adalah bulan taubat, bulan di mana dosa-dosa yang menumpuk bisa luruh, kesalahan masa lalu bisa dihapus, dan lembaran hidup bisa dimulai kembali dengan lebih bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan menjadi kabar gembira bagi seluruh umat Islam. Perhatikan syaratnya, dengan iman dan mengharap pahala. Artinya, bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi puasa yang dilandasi keyakinan dan harapan akan ridho Allah. Puasa yang dijalani dengan kesadaran bahwa kita adalah hamba yang penuh kekurangan dan sangat membutuhkan ampunannya. Sahabat, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tidak ada yang sempurna. Ada dosa yang mungkin diketahui orang lain, dan ada dosa yang hanya kita dan Allah yang tahu. Ada kesalahan yang membuat hati kita gelisah. Ada penyesalan yang diam-diam kita simpan. Ramadan datang membawa harapan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita benar-benar kembali kepada Allah. Di bulan ini, pintu taubat tidak hanya terbuka, tetapi dibuka dengan penuh kasih sayang. Suasana Ramadan membantu hati untuk lebih lembut. Tangisan di sepertiga malam terasa lebih tulus. Doa setelah berbuka terasa lebih khusyuk. Setiap sujud terasa lebih dalam. Puasa melembutkan hati yang keras. Ketika kita merasakan lapar, kita diingatkan bahwa kita ini lemah. Ketika kita merasakan dahaga, kita sadar bahwa kita ini bergantung kepada Allah. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati, dan dari kerendahan hati itulah taubat tumbuh. Ramadan juga menjadi momen untuk memperbaiki hubungan, bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Memaafkan dan meminta maaf menjadi lebih mudah. Dendam yang lama tersimpan bisa dilepaskan. Hati yang selama ini sempit bisa dilapangkan. Semua itu bagian dari pembersihan diri. Bayangkan, jika Ramadan kita jalani dengan sungguh-sungguh. Setiap hari kita niatkan untuk menjadi lebih baik. Setiap malam kita memohon ampun dengan penuh penyesalan. Setiap kesalahan kita akui dengan jujur di hadapan Allah. Bukankah sangat mungkin jika Ramadan berakhir, kita keluar sebagai pribadi yang baru? Inilah keistimewaan yang luar biasa. Ramadan bukan hanya tentang menahan diri, tetapi tentang membersihkan diri. Ia bukan hanya tentang lapar, tetapi tentang pengampunan. Ia bukan hanya tentang ibadah fisik, tetapi tentang pembaharuan jiwa. Karena itu, jangan sia-siakan Ramadan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan biarkan hari-harinya berlalu tanpa istighfar. Jangan biarkan malam-malamnya kosong tanpa doa. Bisa jadi, satu malam taubat yang tulus di bulan Ramadan menjadi sebab Allah menghapus dosa bertahun-tahun yang lalu. Inilah alasan ketiga mengapa puasa Ramadan begitu istimewa. Karena ia adalah bulan pengampunan. Bulan di mana Allah menawarkan kesempatan emas untuk kembali. Dan sungguh, orang yang paling rugi adalah mereka yang melewati Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Rabb-Nya. Alasan keempat,
karena Ramadan melatih kesabaran dan mengangkat derajat orang yang bertakwa. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, alasan keempat mengapa puasa Ramadan begitu istimewa adalah karena ia menjadi sarana latihan kesabaran yang luar biasa. Dan kesabaran itulah yang mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Puasa bukan hanya ibadah fisik, tetapi proses pembentukan karakter. Ia mendidik jiwa agar lebih kuat, lebih tenang, dan lebih terkendali. Allah mewajibkan puasa bukan tanpa tujuan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa puasa diwajibkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa bukan sekedar takut, tetapi kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi. Dan kesadaran ini dibangun melalui latihan yang konsisten, salah satunya melalui puasa. Ketika kita lapar, kita belajar sabar. Ketika kita haus, kita menahan diri. Ketika emosi muncul, kita belajar mengontrolnya. Bahkan ketika ada kesempatan untuk membalas keburukan, puasa mengajarkan kita untuk berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Sahabat, dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah muncul bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya kesabaran. Rumah tangga retak karena emosi yang tidak terkendali, persahabatan rusak karena ucapan yang tidak dijaga, rezeki terasa sempit karena hati yang tidak sabar menghadapi ujian. Ramadan hadir untuk memperbaiki itu semua. Ia adalah bulan latihan intensif. Selama 30 hari, kita dilatih untuk berkata tidak kepada hawa nafsu. Kita diajarkan untuk mendahulukan perintah Allah di atas keinginan diri sendiri. Ini bukan hal yang mudah, tetapi justru disitulah nilai besarnya. Kesabaran dalam puasa bukan hanya sabar menahan lapar, tetapi juga sabar dalam ketaatan dan sabar menjauhi maksiat. Kita sabar untuk bangun sahur meski mengantuk. Kita sabar berdiri dalam sholat tarawih meski lelah. Kita sabar membaca Al-Quran meski waktu terasa sempit. Semua itu membentuk pribadi yang disiplin dan tangguh. Dan Allah menjanjikan balasan besar bagi orang-orang yang sabar. Derajat mereka diangkat, hati mereka ditenangkan, hidup mereka dipenuhi keberkahan. Orang yang sabar tidak mudah goyah oleh ujian, karena ia telah terbiasa melatih dirinya selama Ramadan. Puasa juga mengajarkan empati. Ketika kita merasakan lapar, kita lebih mudah memahami penderitaan orang miskin. Dari sini lahir kepedulian. Dari kepedulian lahir sedekah. Dari sedekah lahir keberkahan. Ramadan membentuk pribadi yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga lembut secara sosial. Bayangkan jika latihan ini kita jalani dengan sungguh-sungguh. Setelah Ramadan, kita menjadi pribadi yang lebih tenang, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah tergoda oleh hal yang sia-sia. Bukankah itu perubahan besar? Inilah alasan keempat mengapa puasa Ramadan begitu istimewa. Karena ia adalah madrasah kesabaran yang mengantarkan kita menuju derajat takwa. Dan ketika takwa tumbuh, hidup menjadi lebih terarah, hati menjadi lebih damai, dan langkah kita semakin dekat menuju ridha Allah. Maka jangan sia-siakan latihan emas ini, karena bisa jadi kesabaran yang kita bangun di bulan Ramadan menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Alasan kelima, karena di dalam Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, alasan kelima mengapa puasa Ramadan begitu istimewa adalah karena di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam yang begitu agung hingga Allah mengabadikannya dalam satu surah khusus dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qadar. Allah berfirman bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, jika dihitung, setara dengan lebih dari 83 tahun. Artinya, satu malam saja nilainya melampaui usia rata-rata manusia. Bayangkan, jika kita mendapatkan satu malam itu dengan penuh keimanan dan keikhlasan, seolah-olah kita beribadah selama puluhan tahun tanpa henti. Inilah hadiah terbesar dalam Ramadan, hadiah yang tidak diberikan di bulan lain, hadiah yang hanya Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Lailatul Qadar bukan malam biasa, ia adalah malam penuh kemuliaan, malam turunnya malaikat, malam yang dipenuhi ketenangan hingga terbit fajar. Sahabat, tidak ada yang tahu pasti kapan Lailatul Qadar terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mencarinya di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Ketidakpastian ini bukan tanpa hikmah. Allah ingin melihat kesungguhan kita.
Apakah kita hanya bersemangat di awal Ramadan atau tetap istiqomah hingga akhir? Seringkali semangat ibadah kita menurun ketika Ramadan hampir selesai, padahal justru di penghujungnya terdapat peluang terbesar. Banyak orang sibuk mempersiapkan hari raya tetapi lalai mempersiapkan diri untuk malam paling mulia. Jangan sampai kita termasuk orang yang melewatkan kesempatan emas ini. Lailatul Qadar adalah momentum perubahan takdir. Di malam itu, doa-doa memiliki nilai yang sangat besar. Air mata taubat sangat berarti. Sujud terasa sangat dekat dengan langit. Bisa jadi satu doa yang kita panjatkan di malam itu menjadi sebab berubahnya jalan hidup kita. Bisa jadi satu istighfar yang tulus menghapus dosa bertahun-tahun. Keistimewaan ini membuat Ramadan berbeda dari bulan lainnya. Puasa di siang hari mempersiapkan hati, Qiyamul Lail di malam hari menguatkan jiwa. Dan di antara malam-malam itu, Allah sembunyikan satu malam yang menjadi puncak kemuliaan. Ramadan mengajarkan kita untuk tidak malas dalam ibadah. Ia mengajarkan kesungguhan hingga akhir, karena seringkali kemenangan bukan ditentukan oleh awal yang kuat, tetapi oleh akhir yang husnul khatimah. Sahabat Cahaya Kolbu, jika kita benar-benar memahami bahwa ada satu malam yang nilainya lebih dari 80 tahun ibadah, apakah pantas kita menyia-nyiakan Ramadan? Apakah pantas kita menghabiskan malam-malamnya dengan hal yang tidak bermanfaat? Inilah alasan kelima mengapa puasa Ramadan begitu istimewa. Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan yang bisa mengubah hidup dan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Maka, ketika Ramadan datang, jangan jalani dengan biasa, jalani dengan penuh harap, jalani dengan kesungguhan, siapkan diri untuk menyambut malam terbaik itu. Karena bisa jadi, Lailatul Qadar tahun ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk membawa kita lebih dekat kepada ridhonya dan menuju akhir yang indah. Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah, dari 5 alasan yang telah kita bahas, semakin jelas bahwa puasa Ramadan bukan ibadah biasa. Ia adalah momentum besar yang Allah siapkan untuk mengangkat derajat hambanya. Pertama, puasa adalah ibadah yang Allah klaim secara khusus sebagai miliknya. Nilainya tidak dibatasi angka, balasannya langsung dari Allah. Karena sifatnya yang tersembunyi, puasa melatih keikhlasan dan kejujuran tingkat tinggi. Ia membangun hubungan personal antara hamba dan Robnya, hubungan yang lahir dari iman, bukan sekedar rutinitas. Kedua, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan inilah, cahaya wahyu pertama kali menyentuh bumi. Puasa dan Al-Quran menjadi dua kekuatan yang saling menguatkan. Ketika hati dilembutkan oleh puasa, ia lebih mudah menerima petunjuk. Ramadan menjadi musim terbaik untuk kembali kepada firman Allah dan menjadikannya pedoman hidup. Ketiga, Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Ini adalah kesempatan emas untuk membersihkan diri, memperbaiki kesalahan, dan memulai hidup dengan lembaran baru. Ramadan bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menghapus noda hapi. Keempat, puasa melatih kesabaran dan membentuk ketakwaan. Ia mengajarkan pengendalian diri, kedisiplinan, serta empati kepada sesama. Dari latihan menahan diri inilah, lahir pribadi yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dekat kepada ridho Allah. Kelima, di dalam Ramadan terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang nilainya melebihi puluhan tahun ibadah. Kesempatan luar biasa yang tidak dimiliki bulan lain. Maka jelaslah, Ramadan adalah paket lengkap pembinaan jiwa. Ia menguatkan iman, membersihkan dosa, melatih kesabaran, mendekatkan kita pada Al-Quran, dan menghadirkan peluang pahala yang luar biasa besar. Sungguh rugi jika bulan semulia ini kita lewati tanpa perubahan berarti. Sahabat Cahaya Kolbu, Ramadan adalah tamu agung yang tidak datang 2 kali dalam waktu yang sama. Ia datang sebentar, lalu pergi. Tidak ada jaminan kita akan bertemu lagi dengannya tahun depan. Karena itu, jangan sia-siakan setiap detiknya. Jangan jadikan Ramadan sekedar rutinitas tahunan.
Jadikan ia sebagai titik balik kehidupan. Perbaiki niat, perbaiki ibadah, perbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Isi hari-harinya dengan amal terbaik. Hidupkan malam-malamnya dengan doa dan istighfar. Ingatlah, mungkin saja satu hari puasa yang benar menjadi sebab diampuninya dosa kita. Mungkin satu ayat yang kita renungkan menjadi sebab datangnya hidayah. Mungkin satu malam yang kita hidupkan menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjalani Ramadan dengan penuh kesungguhan. Semoga setiap rasa lapar menjadi penghapus dosa, setiap sujud menjadi pengangkat derajat, dan setiap doa menjadi jalan turunnya keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.